Langit malam membentang pekat tanpa bintang, hanya suara serangga yang bersahutan di antara rimbunnya pepohonan alas roban. Wario, seorang sopir truk ekspedisi, menggertakkan giginya saat kemudi tak lagi merespons. Truknya berhenti mendadak di tengah jalan sepi, mesin menggerung lalu mati begitu saja. Dengan napas kasar, ia meraih senter, menyalakannya, lalu turun dari kabin. Angin dingin menyelinap di balik bajunya yang basah oleh keringat. Udara di hutan ini terasa aneh, lebih berat dari biasanya, seperti ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasinya. Wario melangkah ke depan truk, membuka kap mesin dengan tangan gemetar. Sial! Kenapa bisa mati begini, gumamnya, mencoba menenangkan diri meski rasa gelisah makin menggerogoti. Matanya menyapu sekitar, berharap melihat kendaraan lain melintas, tapi jalanan itu kosong. Hanya kegelapan yang merayap di balik pepohonan jati, membentuk bayangan yang tampak bergerak sendiri. Samar-samar, ia merasa ada sesuatu yang berdiri di seberang jalan, tapi saat ia menyorotkan senter, hanya batang pohon tua yang tampak bengkok seperti tubuh manusia. Wario mendesah, menepis perasaan buruk yang mulai menyelinap. Ia kembali ke kabin, mencoba menyalakan mesin sekali lagi, tapi yang terdengar hanya suara tek, 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 yang menyayat kesunyian. Setetes keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingat betul cerita-cerita yang beredar di kalangan sopir tentang alas roban, tempat di mana banyak kendaraan mogok tanpa sebab. Di tengah upayanya menenangkan diri, telinganya menangkap suara lain, lirih, pelan, seperti bisikan. Wario menoleh ke kaca spion, bulu kuduknya langsung berdiri. Ada sesuatu di belakang truknya, samar, seperti bayangan manusia. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia memicingkan mata, berharap itu hanya ilusi, tapi bayangan itu tetap di sana, berdiri tanpa bergerak. Tangannya bergetar saat meraih senter, menyalakannya ke arah belakang. Kosong. Tak ada siapapun. Hanya bayangannya sendiri yang memanjang di tanah berdebu. Namun, suara itu belum hilang. Bisikan-bisikan halus itu semakin jelas, seakan seseorang tengah memanggil namanya dari dalam hutan. Wario. Wario. Lututnya melemas. Ia tak mungkin salah dengar. Nama itu disebut dengan suara yang begitu halus, seolah diucapkan tepat di telinganya. Dengan napas memburu, ia meraih ponsel dari saku celana, mencoba menghubungi siapapun, tapi tak ada sinyal. Layar hanya menunjukkan tulisan no service, seakan tempat ini terputus dari dunia luar. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu kabin. Pelan, teratur, namun terasa begitu nyata. Wario menelan ludah, jantungnya hampir meledak. Ia memalingkan wajah ke jendela, matanya membelalak. Ada tangan pucat bertumpu di kaca, jemarinya panjang dan kurus, kukunya hitam menghitam. Suhu kabin terasa turun drastis, napasnya berembun, dan di balik jendela itu, ada wajah seseorang. Wario tersentak, berusaha mundur sejauh mungkin ke dalam kabin, tapi tak ada tempat untuk lari. Wajah itu samar di balik kaca, hanya terlihat mata hitam pekat yang menatap lurus ke arahnya. Tiba-tiba, kaca jendela berembun menampilkan tulisan yang seolah ditoreh dengan jari. Turunlah. Tangan Wario mencengkeram setir erat-erat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Jantungnya berdentam seperti palu godam, sementara tubuhnya terasa lumpuh. Ketika ia mengalihkan pandangan sejenak, wajah di kaca itu sudah lenyap. Tak ada bekas embun, tak ada jejak tangan. Hanya keheningan yang begitu mencekik. Wario merasakan dorongan untuk menyalakan mesin sekali lagi, seakan nyawanya tergantung pada suara mesin yang menyala. Ia memutar kunci dengan tangan gemetar, berharap kali ini keberuntungan berpihak padanya. Tek, 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 urom. Mesin menyala. Jantungnya sedikit lega, meskipun tubuhnya masih gemetar ketakutan. Tanpa pikir panjang, ia segera menginjak pedal gas, berharap bisa keluar dari tempat terkutuk ini secepat mungkin. Truk bergerak perlahan, tapi baru beberapa meter berjalan, sesuatu melintas di depan, sosok wanita berkebaya merah, berdiri tegak dengan tatapan kosong. Wario mengerem mendadak, nyaris kehilangan kendali. Wanita itu tak bergerak, tak berkedip. Wajahnya pucat, bibirnya tersenyum tipis. Wario merasakan dadanya seperti diremas oleh tangan tak kasat mata. Ia ingin berbalik arah, tapi tubuhnya terkunci dalam ketakutan. Dan saat itu, wanita itu melangkah maju, mendekati truknya dengan langkah perlahan.
Wario tahu, malam ini bukan malam biasa. Ia tahu, ia telah memasuki tempat yang seharusnya tak pernah ia singgahi. Dan di depan sana, sosok itu semakin dekat, membawa sesuatu yang tak bisa ia hindari. Wario mencengkeram kemudi erat, napasnya memburu saat wanita berkebaya merah itu terus mendekat. Matanya nanar, tak bisa berpaling dari sosok yang melayang di atas aspal, kakinya tak menyentuh tanah. Seketika, udara di dalam kabin menjadi lebih berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Jari-jarinya mulai mati rasa, keringat dingin bercucuran dari pelipisnya. Pergi, pergi. Bisiknya, tapi suaranya hanya tercekat di tenggorokan. Tepat saat wanita itu hampir menyentuh kap truk, suara deru motor meraung dari kejauhan. Beberapa motor melaju kencang, lampu-lampunya menembus kegelapan seperti mata serigala lapar. Sekelompok pria dengan jaket kulit dan celana jeans kusam berhenti tak jauh dari truk Wario. Mereka tertawa keras, suara mereka kasar, penuh aroma alkohol dan amarah. Salah satu dari mereka, pria bertubuh kekar dengan bekas luka di wajah, melangkah maju. Wah, malam-malam gini ngapain diam di tengah jalan, Pak Tua? Suaranya serak, matanya tajam menelisik. Wario menoleh ke depan, wanita berkebaya merah itu lenyap begitu saja. Seakan tertelan kabut, tak meninggalkan jejak. Meski dadanya masih bergemuruh, ia tahu masalah lain telah datang. Preman jalanan di alas roban bukan sekadar cerita. Mereka lebih nyata, lebih berbahaya daripada makhluk halus manapun. Pria itu, yang dipanggil kapten oleh anak buahnya, menyeringai melihat Wario yang masih gemetar. Kayaknya bapak ini butuh bantuan, ya? Truk mogok? Atau, mungkin takut sama yang di hutan? Tawanya menggema di antara batang pohon. Anak buahnya ikut terkekeh, beberapa mendekati truk sambil menepuk-nepuk kap mesin dengan tangan kotor mereka. Wario berusaha tetap tenang, tapi instingnya berkata ia sedang dalam bahaya. Saya nggak ada urusan. Cuma mau jalan terus, suara Wario bergetar, tapi ia tetap berusaha terdengar tegas. Kapten mendekat, menempelkan wajahnya ke jendela truk. Bau alkohol dan tembakau menusuk hidung Wario. Begitu ya? Kalau gitu, bayar tol dulu. Jalan ini bukan gratis, Pak Tua. Semua yang lewat sini harus kasih upeti. Matanya menyipit, menyiratkan ancaman. Tangan kirinya terangkat, menampar keras spion truk hingga bergetar. Wario tahu ini bukan sekadar gertakan. Para preman ini bisa saja menghancurkan truknya, atau lebih buruk lagi, menghabisinya di sini. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku, mengeluarkan beberapa lembar uang lusuh. Ini aja yang saya punya, katanya lirih. Kapten menatap uang itu, lalu tertawa terbahak-bahak. Seriusan? Segini doang? Ini emaha buat beli bensin aja kurang. Jangan bikin gue kesel, Pak Tua. Salah satu anak buah kapten, pria berambut gondrong dengan tato di leher, melompat ke pijakan pintu truk. Tangannya meraih kerah Wario, menariknya dengan kasar. Mungkin lu harus belajar sopan, Pak Tua. Atau mungkin, lu bisa ngasih sesuatu yang lebih berharga. Suaranya dingin, penuh ancaman. Jantung Wario berdegup makin kencang. Ia mencoba memberontak, tapi genggaman preman itu begitu kuat. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang dari arah hutan. Suara samar terdengar di tengah hembusan angin, seperti desisan ular atau bisikan lembut yang menusuk gendang telinga. Preman-preman itu terdiam sesaat. Lampu-lampu motor mereka meredup seakan diselimuti kabut tebal. Kapten menyipitkan mata, merasa ada yang tidak beres. Apaan ini? Gumamnya, menoleh ke kiri dan kanan. Lalu, terdengar suara tawa lirih, bukan tawa manusia. Pelan, tetapi semakin lama semakin keras, bergema di seluruh hutan. Wario merasakan bulu kuduknya meremang. Para preman mulai gelisah. Gondrong, yang masih mencengkeram kerah Wario, tiba-tiba melepaskan genggamannya. Kapten, kayaknya kita harus cabut, suaranya gemetar, sorot matanya ketakutan. Kapten menoleh, wajahnya mulai menegang. Di belakang mereka, di antara kabut tebal yang menari di jalanan, sosok wanita berkebaya merah itu kembali muncul. Kali ini, ia tersenyum lebih lebar, lebih menyeramkan. Matanya hitam pekat, seperti lubang tanpa dasar. Preman-preman itu mundur perlahan, tubuh mereka bergetar tanpa bisa dikendalikan. Dan saat itu, suara wanita itu terdengar, lirih tetapi jelas, kalian tidak akan pergi dari sini.
Kapten menelan ludah, matanya tak berkedip menatap wanita berkebaya merah yang kini melayang di udara. Napasnya tersengal, kakinya terasa berat seperti diikat batu. Anak buahnya juga membatu, tubuh mereka gemetar tanpa kendali. "Sial, ini apaan?" bisik Gondrong dengan suara parau. Wanita itu hanya tersenyum, lalu melangkah maju, seolah menembus kabut yang semakin tebal. Seketika, udara berubah dingin menusuk tulang. Para preman yang biasanya tak kenal takut kini kehilangan nyali. Kapten berusaha tetap tenang, tetapi matanya mulai liar mencari jalan keluar. "Jangan percaya sama omong kosong. Ini pasti cuma ilusi," suaranya keras, mencoba menyembunyikan ketakutan. Tapi langkahnya sendiri mundur perlahan, mengikuti naluri bertahan hidup. Gondrong menoleh ke arah motornya, bersiap kabur. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara jeritan menggema. Salah satu anak buah mereka, pria bertubuh kurus dengan jaket robek, terhempas ke udara tanpa alasan. Tubuhnya melayang seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia menjerit, meronta, tetapi sesuatu mencengkeram lehernya. Lalu, dalam sekejap, tubuhnya terpelanting keras ke tanah, membentur aspal dengan bunyi berdebu mengerikan. Darah mengalir dari mulutnya. Kapten mundur lebih jauh, matanya melebar. "Lari!" teriaknya akhirnya, melepaskan gengsinya sebagai pemimpin. Anak buahnya berhamburan, berusaha menyalakan motor masing-masing. Gondrong berhasil menyalakan mesinnya lebih dulu, tetapi tepat saat ia hendak memutar gas, suara wanita itu terdengar. "Kalian tak akan pergi dari sini." Tubuh Gondrong tiba-tiba kaku, tangannya yang memegang setang mulai gemetar. Dari balik kabut, muncul sosok lain, bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Makhluk itu melayang di udara, tubuhnya samar seperti asap. Dari kepalanya tumbuh tanduk panjang, dan di tangannya ada sebilah keris berlumuran darah. Preman-preman yang tersisa langsung berteriak ketakutan. Satu persatu mereka jatuh terduduk, kehilangan tenaga untuk melawan atau sekadar kabur. Kapten mencoba menarik pistol yang ia simpan di pinggang, tetapi sebelum sempat mengangkatnya, suara berat menggema di telinganya. "Tak ada peluru yang bisa menyelamatkanmu." Kapten tersentak, matanya mencari sumber suara, tapi yang ia temukan hanyalah kegelapan yang semakin pekat. Tiba-tiba, pistol di tangannya seperti ditarik paksa oleh sesuatu, melayang ke udara dan menghilang dalam kabut. Wario masih duduk kaku di dalam truk, menyaksikan semua dengan dada berdegup kencang. Ia tak tahu apakah ia lebih takut pada preman-preman itu atau makhluk-makhluk yang muncul dari hutan. Namun, di tengah ketakutannya, ada sesuatu yang berbisik di kepalanya. "Pergi sebelum kau terikat selamanya." Wario mengerjap, lalu dengan tangan gemetar, ia meraih kunci kontak. Kapten yang tersisa di tengah jalan mencoba berlari, tetapi langkahnya tertahan. Kakinya seperti ditarik ke dalam tanah, seolah akar-akar hutan merambat dan mencengkeram pergelangannya. Ia menjerit, meronta, tetapi semakin ia berusaha lepas, semakin kuat cengkeraman itu. "Tolong! Lepasin gue!" Suaranya memecah keheningan, tetapi tak ada yang berani menolongnya. Dari atas, wanita berkebaya merah menatapnya dengan dingin. "Kau telah mengotori tanah ini, dan sekarang kau milik kami." Bisiknya pelan. Kapten mencoba menjerit lagi, tetapi tiba-tiba lehernya tercekik oleh tangan tak terlihat. Napasnya tertahan, wajahnya memerah. Lalu, dalam sekejap, tubuhnya tersedot ke dalam tanah, lenyap tanpa jejak. Yang tersisa hanya suara desir angin dan bau anyir yang menguar di udara. Wario akhirnya berhasil menyalakan truknya. Tanpa menoleh lagi, ia menginjak pedal gas sekuat tenaga. Ban truk berdecit, meninggalkan jejak di aspal yang basah. Dari kaca spion, ia melihat hutan alas roban kembali sunyi, seolah semua kejadian tadi hanyalah mimpi buruk. Tapi ia tahu, malam itu adalah peringatan. Ada sesuatu di hutan itu yang tak boleh diganggu, dan ia bersyukur masih diberi kesempatan untuk pergi. Kabar hilangnya kapten dan anak buahnya di alas roban menyebar cepat di kalangan preman jalanan. Tak butuh waktu lama sebelum kelompok besar dari Jakarta datang, dipimpin oleh seorang lelaki bertubuh kekar bernama Bang Jabrik. Wajahnya dipenuhi luka lama, bukti hidupnya yang penuh kekerasan. Ia bukan sekadar preman jalanan, ia adalah eksekutor yang tak pernah gagal menuntaskan dendam. "Siapapun yang bikin kapten lenyap, bakal gue buat nyesel," gertaknya. Sore itu, belasan motor gede melaju ke arah alas roban, mesin-mesinnya meraung menembus sunyi hutan yang mulai gelap.
Bang Jabrik melirik kanan-kiri, dadanya berdebar aneh. Ia tak percaya tahayul, tapi cerita tentang hutan ini membuatnya sedikit waspada. Jangan main-main sama setan, Bang, bisik seorang anak buahnya. Jabrik mendesis marah, meraih leher pria itu dan mendorongnya ke belakang. Gue cuma takut sama manusia, bukan hantu. Begitu mereka tiba di titik terakhir Kapten terlihat, Jabrik turun dari motornya dan mengamati sekitar. Daun-daun kering berserakan, hawa dingin menusuk tulang. Namun, tak ada jejak pertarungan, tak ada tanda-tanda perlawanan. Hanya kesunyian yang mencekam. Bakar kemenyan, panggilin siapapun yang ada di sini, perintah Jabrik dengan geram. Seorang anak buahnya buru-buru menyalakan dupa, sementara yang lain merapal mantra yang mereka pelajari dari dukun kampung. Udara mendadak berat. Asap kemenyan berputar, seakan ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Dari dalam kabut, terdengar suara lirih, seperti bisikan yang menggema dari dasar bumi. Pergi sebelum kau bernasib sama. Jabrik mengernyitkan dahi, mencari sumber suara. Tunjukkan diri lo kalau berani, teriaknya. Lalu, tanpa peringatan, angin kencang bertiup, membuat semua orang tersentak. Daun-daun kering berputar liar, membentuk pusaran di tengah jalan. Dari balik pepohonan, sosok wanita berkebaya merah muncul kembali. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat tanpa bola mata. Di belakangnya, bayangan hitam besar dengan mata merah melayang tanpa suara. Kalian mencari kematian, suaranya dingin, bergema seperti suara dari dunia lain. Anak buah Jabrik langsung gemetar, beberapa mundur perlahan. Namun, Jabrik justru tersenyum sinis. Jadi ini yang bikin Kapten lenyap? Gue nggak percaya hantu, katanya sambil menghunus golok. Wanita itu tersenyum tipis. Kalau kau tak percaya, biar aku buat kau merasakan. Dalam sekejap, dua pria di belakang Jabrik menjerit histeris. Tubuh mereka terangkat ke udara, terpelintir dengan suara tulang patah yang mengerikan. Mereka dilempar ke tanah seperti boneka rusak, darah mengalir dari mata dan telinga mereka. Jabrik melangkah mundur, tapi gengsinya terlalu besar untuk kabur. Jangan lari, lawan mereka, teriaknya, memacu adrenalinnya ke puncak. Para preman mencoba menyerang, mengayunkan senjata tajam ke arah sosok gaib di hadapan mereka. Tapi setiap tebasan hanya menembus udara kosong. Wanita itu melayang di antara mereka, menatap satu persatu dengan tatapan kosong yang menghipnotis. Seorang pria bertato naga tiba-tiba berhenti bergerak, matanya terbelalak. Ia mengeluarkan suara erangan sebelum menusukkan goloknya sendiri ke perutnya. Darah memuncrat, tubuhnya jatuh berlutut sebelum akhirnya tumbang. Jabrik mulai menyadari sesuatu, ini bukan pertempuran biasa. Ini adalah eksekusi. Napasnya memburu saat ia melihat satu persatu anak buahnya berguguran tanpa bisa melawan. Ia berusaha berpikir jernih, mencari celah untuk kabur. Tapi sebelum ia bisa bergerak, udara di sekelilingnya berubah semakin dingin. Tiba-tiba, tangan tak terlihat mencengkeram lehernya, mengangkatnya ke udara. Ia meronta, mencoba melepaskan diri, tapi cengkeraman itu semakin kuat. Sosok bayangan hitam itu mendekat, berbisik di telinganya. Kau ingin menggantikan Kapten? Baiklah. Tiba-tiba, tubuh Jabrik terasa panas seperti terbakar dari dalam. Ia menjerit, merasakan kulitnya sendiri mulai terkelupas. Wanita berkebaya merah menatapnya tanpa belas kasihan, lalu mengangkat satu tangan. Dalam hitungan detik, Jabrik tersedot ke dalam tanah, menghilang dalam kegelapan tanpa jejak. Hutan alas roban kembali sunyi. Dari kejauhan, Wario masih mengamati dari balik kemudi truknya, tubuhnya menggigil. Ia menyadari sesuatu yang tak bisa ia abaikan, hutan ini bukan sekadar tempat angker biasa. Ia baru saja menyaksikan penguasa gelap alas roban menegakkan hukumnya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan mesin truk dan melaju pergi. Ia tak ingin tahu lebih jauh, tak ingin menjadi bagian dari dendam yang tak berujung ini. Bagaimana? Sudah cukup menegangkan? Jika ingin lanjut ke bab berikutnya, saya siap mengembangkan lebih jauh. Sepekan setelah lenyapnya Jabrik dan anak buahnya, kegelisahan mulai merayap di dunia hitam Jakarta. Para preman terminal, calo bus, dan bandit jalanan saling bertanya, siapa yang bisa menjelaskan kepergian dua kelompok besar di alas roban? Tak ada mayat, tak ada saksi hidup yang kembali. Hanya kabar burung yang beredar, bahwa hutan itu telah menelan mereka. Beberapa orang berbisik pelan, menyebut-nyebut nama penguasa gaib yang tak bisa disentuh manusia biasa.
Namun, di sudut gelap sebuah diskotek kumuh di Jakarta Utara, seorang pria dengan wajah penuh luka bakar menggebrak meja. "Gue nggak percaya setan bisa bunuh preman," suaranya serak, dipenuhi amarah. Dialah Togar, mantan algojo yang dulu menguasai bisnis haram di daerah pelabuhan. Ia baru saja keluar dari penjara setelah 5 tahun mendekam karena pembunuhan. Dan kini, ia merasa ada kursi kosong yang bisa ia rebut, tahta yang ditinggalkan kapten dan jabrik. Togar bukan orang bodoh. Ia tahu jika terlalu banyak preman lenyap di satu tempat, berarti ada yang mengendalikan wilayah itu. Alas Roban gak boleh kosong. "Kalau nggak ada yang nguasain, kita bakal kehilangan jalur distribusi," katanya dingin, menatap anak buahnya. Ia paham, kawasan itu adalah titik vital bagi bisnis gelap mereka, perdagangan barang curian, penyelundupan narkoba, dan segala transaksi haram lainnya. Ia butuh kepastian, dan satu-satunya cara adalah menyelidikinya sendiri. Dengan 30 orang bersenjata tajam dan beberapa senapan rakitan, Togar memimpin konvoi menuju Alas Roban. Mereka datang lebih siap dari kelompok sebelumnya, kali ini, bukan hanya dengan otot dan senjata, tapi juga membawa seorang dukun sakti dari Banyuwangi. "Kalau itu kerjaan setan, gue bakal bakar hutan ini sampai nggak bersisa," geramnya. Mobil-mobil tua mereka menderu, membelah malam yang semakin pekat. Begitu tiba di perbatasan hutan, udara mendadak terasa berat. Dukun tua itu segera menaburkan garam dan menyalakan dupa hitam. "Hati-hati, ini bukan wilayah kalian," gumamnya. Togar tak menggubris, hanya memberi kode kepada anak buahnya untuk tetap siaga. Namun, sebelum mereka melangkah lebih jauh, suara tawa lirih terdengar dari kegelapan. Bukan tawa manusia, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih mengerikan. Dari balik pepohonan, kabut pekat mulai menggulung, menutupi jalan. Satu persatu lampu kendaraan mereka meredup, seolah ditelan oleh kegelapan. Togar mengangkat senjatanya, matanya liar mencari sumber suara. "Muncul lu kalau berani," teriaknya. Dukun di sampingnya mulai membaca mantra dengan suara bergetar. Namun, sebelum ia bisa menyelesaikannya, kepalanya mendadak terpelintir 180 derajat. Bunyi tulang patah terdengar jelas sebelum tubuhnya roboh ke tanah. Togar mundur selangkah, napasnya memburu. Anak buahnya mulai panik, beberapa berlari ke arah mobil. Namun, sebelum mereka bisa kabur, tanah di bawah mereka bergetar. Tiba-tiba, tangan-tangan hitam muncul dari dalam tanah, mencengkeram kaki mereka dengan kuat. Jeritan memenuhi udara saat tubuh mereka ditarik ke dalam kegelapan, meninggalkan bekas lubang yang menganga. Togar menyaksikan semuanya dengan mata membelalak, ini bukan pertempuran yang bisa ia menangkan. Dengan sisa keberanian yang ada, ia berusaha lari. Tapi sebelum bisa mencapai mobilnya, sebuah bayangan tinggi menghadang jalannya. Mata merah menyala dalam kegelapan, dan suara berat bergema di telinganya. "Kau ingin menjadi raja di tempatku?" Togar menelan ludah, tangannya gemetar saat mencoba mengokang pistol. "Sialan. Apa maumu?" tanyanya dengan suara bergetar. Sosok itu hanya tersenyum, lalu membisikkan sesuatu yang membuat darah Togar membeku. "Jika ingin hidup, berikan jiwamu padaku." Seketika, tubuh Togar terasa membeku, seolah jantungnya dicengkeram oleh tangan tak terlihat. Ia ingin melawan, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Perlahan, bayangan itu mendekat, merayap masuk ke dalam dirinya seperti kabut hitam yang dingin. Mata Togar melebar, tubuhnya bergetar hebat. Ia ingin berteriak, tapi suara yang keluar bukan lagi miliknya. Dalam hitungan detik, ia bukan lagi manusia, ia telah menjadi bagian dari kegelapan Alas Roban. Pagi harinya, tak ada jejak Togar atau anak buahnya. Hanya mobil-mobil kosong dengan mesin yang masih menyala, dan bau dupa hitam yang masih tersisa di udara. Para sopir truk yang melintas hanya bisa berbisik ketakutan. Mereka tahu satu hal, Alas Roban telah memilih penguasa barunya. Dan bagi mereka yang masih ingin hidup, satu aturan harus diingat, jangan pernah mencoba mengambil apa yang bukan milikmu di hutan itu. Pagi itu, kabut masih menggantung di sepanjang jalur Alas Roban. Para sopir truk yang melintas menahan napas, berharap bisa melewati hutan tanpa gangguan. Namun, ada sesuatu yang berbeda, udara terasa lebih berat, lebih dingin. Dari kejauhan, seorang pria berdiri di tengah jalan dengan tubuh tegap dan mata kosong. Wajahnya penuh luka lama, tapi sorot matanya bukan milik manusia biasa. Dialah Togar, atau lebih tepatnya, sesuatu yang kini bersemayam dalam tubuhnya.
Di dalam diskotek kumuh Jakarta Utara, kabar tentang hilangnya Togar dan anak buahnya mulai menyebar. Preman-preman kecil yang dulu tunduk padanya kini resah, merasa kehilangan sosok pemimpin. Namun, sebelum mereka bisa mengambil keputusan, telepon di pojokan ruangan berdering nyaring. Seorang anak buah mengangkatnya, dan seketika wajahnya pucat. "Togar, dia kembali," katanya gemetar. Semua mata langsung tertuju padanya, tak percaya dengan kabar itu. Togar bukan hanya kembali, tapi dengan kekuatan yang berbeda. Ia tidak lagi sekadar preman jalanan, tapi seorang penguasa yang membawa teror dari hutan. Malam itu, ia muncul di markas lama, mengenakan jaket kulit hitam yang tampak basah oleh sesuatu yang menyeramkan. "Mulai sekarang, gue yang atur semua," suaranya datar, tapi menggema dalam kepala semua orang. Tak ada yang berani membantah, bahkan orang-orang yang dulu ingin merebut posisinya kini hanya bisa menunduk ketakutan. Dalam hitungan hari, kekuasaan Togar meluas. Ia mengendalikan jalur distribusi gelap dengan cara yang tak pernah terlihat sebelumnya. Barang-barang haram bisa lolos tanpa gangguan, tetapi dengan satu syarat, semua harus melewati alas roban. Sopir-sopir yang membawa muatan ilegal diperintahkan untuk berhenti sejenak di tengah hutan dan menyalakan lilin hitam. Tak ada yang berani melanggar aturan ini, karena mereka tahu, siapapun yang mencoba, tak akan pernah keluar hidup-hidup. Salah satu sopir, Darman, nekat melawan aturan. Ia mengira semua ini hanya taktik preman biasa. "Gue udah 20 tahun bawa truk, jangan mau dibego-begoin sama mitos," katanya keras. Malam itu, ia memacu truknya tanpa berhenti, melawan perintah Togar. Namun, begitu melewati batas hutan, mesinnya mendadak mati. Dari kaca spion, ia melihat bayangan hitam berkelebat. Napasnya memburu saat suara ketukan terdengar dari pintu kabin. Tak ada satupun saksi mata yang tahu apa yang terjadi pada Darman. Keesokan harinya, truknya ditemukan di tepi jurang, mesinnya masih menyala. Tak ada jejak darah, tak ada tubuh. Hanya radio yang masih berfungsi, memutar suara berat yang berbisik pelan. "Jangan pernah menantang penguasa hutan." Sejak itu, tak ada sopir yang berani melanggar perintah. Setiap malam, lilin hitam menyala di sepanjang jalan alas roban, menandakan tunduknya manusia pada kekuatan yang lebih besar. Namun, ada satu orang yang tak bisa menerima kenyataan ini, Bara, adik kandung Jabrik. Selama ini, ia bersembunyi setelah kakaknya hilang di alas roban. Kini, mendengar bahwa Togar kembali dan menguasai segalanya, ia mencium sesuatu yang janggal. "Abang gue nggak mungkin mati sia-sia, ada yang nggak beres," geramnya. Dengan dendam membara, ia mengumpulkan sisa anak buah Jabrik yang masih setia. Bara bersumpah, ia akan menumbangkan siapapun yang mengambil tahta kakaknya. Malam itu, Bara dan 20 orang anak buahnya berangkat ke alas roban. Mereka membawa jimat pelindung dan mantra dari seorang kiai sakti. Bara percaya, dengan persiapan yang cukup, ia bisa menghadapi makhluk apapun yang bersembunyi di hutan itu. "Togar manusia, bukan setan," katanya penuh keyakinan. Namun, begitu mereka melangkah masuk ke dalam hutan, langkah mereka mulai melambat. Udara berubah dingin, dan bisikan-bisikan tak kasat mata mulai terdengar dari segala arah. Satu persatu, anak buahnya mulai kehilangan kendali. Ada yang tiba-tiba menjerit dan berlari ke dalam kegelapan, ada pula yang mendadak diam membisu dengan mata melotot ketakutan. Bara menggenggam belatinya erat, matanya mencari sosok yang ia cari. "Togar! Keluar lu kalau berani," teriaknya. Dari kabut yang semakin pekat, muncul bayangan hitam tinggi, menatapnya dengan senyum mengerikan. "Bara, lo datang sendiri ke neraka gue," suara Togar menggema, bukan seperti suara manusia biasa. Bara menelan ludah, jantungnya berdetak cepat. Ia tak takut mati, tapi apa yang ia lihat di depan matanya bukan lagi manusia. Togar yang dulu ia kenal telah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. "Gue bakal ngerebut semua yang lo ambil dari abang gue," katanya mantap, mengangkat belatinya tinggi-tinggi. Namun, Togar hanya tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya. Seketika, seluruh hutan bergetar, dan dari balik pepohonan, puluhan sosok hitam dengan mata merah menyala mulai muncul, mengelilingi Bara dan orang-orangnya. Perang telah dimulai. Bara mencengkeram belatinya erat, tatapannya tajam menatap Togar yang kini lebih menyerupai iblis. Dari balik kabut, suara gemeretak tulang terdengar, sosok-sosok hitam bermata merah mulai mengepung mereka. Anak buah Bara yang tersisa mulai mundur ketakutan, keringat dingin mengalir di wajah mereka.
Kita lawan atau mati sia-sia. Bara berteriak, mencoba membakar semangat pasukannya. Namun, di hadapan kegelapan yang tak masuk akal ini, keberanian mereka mulai goyah. Togar melangkah maju dengan santai, seolah menikmati ketakutan yang menyelimuti lawannya. Bara, lo pikir bisa ngerebut tahta ini? Suaranya dalam dan menggema, seperti berasal dari tempat lain. Bara tak menjawab, ia langsung menerjang dengan belati di tangan. Tapi sebelum pisaunya mengenai tubuh Togar, tangan kekar itu mencengkeram lehernya dengan kekuatan mengerikan. Bara megap-megap, kedua kakinya menggantung di udara. Manusia lemah seperti lo nggak punya tempat di sini, bisik Togar. Tiba-tiba, suara letusan terdengar. Salah satu anak buah Bara menembakkan senapan ke arah Togar. Peluru itu menembus dadanya, tapi ia tetap berdiri tegak. Mata Bara membelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Togar menoleh pelan, matanya bersinar merah menyala. Lo pikir peluru bisa bunuh gue, katanya datar. Dengan sekali kibasan tangan, tubuh si penembak terhempas ke udara, menabrak batang pohon hingga tulangnya remuk. Melihat itu, anak buah Bara langsung tercerai-berai, berlari ke segala arah. Namun, tak ada jalan keluar dari hutan ini. Sosok-sosok hitam yang tadinya diam mulai bergerak, mengejar satu persatu pelarian. Teriakan penuh kesakitan bergema di antara pepohonan, darah mengalir di tanah lembab alas roban. Bara masih berjuang melepaskan diri dari cengkeraman Togar, tangannya meraba-raba mencari senjata. Tapi cengkeraman itu semakin kuat, membuat tulangnya hampir patah. Dalam detik terakhir, Bara mengayunkan belatinya ke lengan Togar. Darah hitam muncrat, dan Bara terhempas jatuh ke tanah. Ia segera berguling menjauh, mengatur napasnya yang tersengal. Togar menatap luka di lengannya dengan tatapan aneh, seperti tak percaya kalau ia bisa dilukai. Menarik, lo masih punya nyali, katanya, suaranya sedikit berubah. Bara tak membuang waktu, ia langsung meraih sebilah pisau panjang milik salah satu anak buahnya yang sudah tewas. Kalau lo bukan manusia lagi, gue bakal bunuh lo sebagai iblis. Bara menggeram, matanya penuh amarah. Ia menyerang dengan gerakan cepat, menebas ke arah leher Togar. Tapi sebelum pisaunya mengenai sasaran, tangan Togar menangkapnya dengan mudah. Seketika, bara api kecil muncul di telapak tangan Togar, membakar pisau itu hingga meleleh. Bara mundur selangkah, matanya dipenuhi ketakutan yang selama ini ia tekan. Ia baru sadar, lawannya bukan sekadar manusia lagi. Togar tertawa pelan, suaranya berat dan menggetarkan dada. Lo mau tahu kenapa gue nggak bisa mati? Karena gue udah menyerahkan diri ke penguasa hutan ini, katanya sambil menatap ke atas. Bara mengikuti arah pandangannya, dan di antara ranting-ranting pohon yang gelap, ia melihat sesuatu. Mata besar berwarna merah menyala menatapnya dari kegelapan. Sosok itu tinggi, lebih besar dari manusia manapun, dan tubuhnya diselimuti kabut hitam pekat. Bara menelan ludah, tubuhnya bergetar hebat. Setan pesugihan, bisiknya lirih. Selama ini ia mengira Togar hanya seorang preman yang mencari ilmu hitam untuk memperkuat diri. Tapi ternyata, ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan. Lo bisa ikut gue, Bara, Togar berkata pelan, menawarkan tangannya. Atau lo mati, seperti yang lain. Bara memejamkan mata sesaat, membayangkan wajah kakaknya, Jabrik. Ia tak bisa menyerah, tidak di sini. Dengan sisa tenaga, Bara meraih kantong kecil yang diberikan oleh seorang kiai sebelum berangkat. Ia membuka simpulnya dan meniupkan isi kantong itu ke arah Togar. Serbuk hitam berterbangan, dan tiba-tiba, suara jeritan mengerikan menggema di hutan. Togar memegangi wajahnya, tubuhnya bergetar hebat. Apa yang lo lakukan? Geramnya, suaranya berubah-ubah. Bara tak menjawab, ia segera bangkit dan berlari ke arah jalanan, berharap bisa keluar sebelum semuanya terlambat. Namun, sebelum ia berhasil kabur, suara langkah berat terdengar di belakangnya. Bara menoleh dan melihat makhluk hitam raksasa itu bergerak, tangannya yang panjang menggapai udara. Lo nggak akan keluar dari sini hidup-hidup, Bara. Suara Togar menggema, meskipun tubuhnya kini sudah hampir meleleh akibat serbuk hitam tadi. Bara menguatkan hatinya. Ia tahu, pertarungan ini belum selesai. Jika ia bisa keluar hidup-hidup, maka ia akan kembali untuk menamatkan semua ini. Bara berlari sekuat tenaga, napasnya tersengal-sengal di tengah hutan gelap. Bayangan hitam mengejarnya, suara gemeretak tulang menggema dari balik pepohonan. Setiap langkahnya terasa berat, seperti tanah di bawahnya berusaha menariknya ke dalam.
Ia tak bisa berhenti, tidak sekarang. Di kejauhan, samar-samar ia melihat cahaya, jalan keluar dari neraka ini. Tapi sebelum ia mencapainya, sesuatu menerjangnya dari samping. Tubuh Bara terlempar dan menghantam batang pohon dengan keras. Pandangannya berputar, rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Dari kegelapan, sosok Togar muncul, meskipun tubuhnya sudah meleleh dan berasap. Lo pikir bisa kabur, suaranya terdengar parau, penuh kebencian. Bara menggertakkan gigi, meraih pisau yang masih tersisa di pinggangnya. Togar menerjang dengan kekuatan mengerikan, tinjunya menghantam tanah hingga menciptakan lubang besar. Bara berguling ke samping, menghindari serangan itu dengan selisih beberapa inci. Ia menusukkan pisaunya ke dada Togar, tapi seolah-olah itu hanya menusuk kabut. Lo nggak bisa bunuh gue, Bara, tawa iblis itu menggema. Bara mulai panik, tangannya bergetar, pikirannya mencari jalan keluar. Tiba-tiba, suara klakson truk memecah keheningan. Bara menoleh dan melihat sebuah truk besar melaju di jalanan dekat hutan. Tanpa pikir panjang, ia berlari sekuat tenaga ke arah sana, menerjang semak-semak dan dahan-dahan yang merintangi jalannya. Togar mengaum marah, melesat mengejarnya dengan kecepatan tak masuk akal. Bara hampir mencapai jalan ketika sesuatu mencengkeram kakinya, menariknya ke belakang. Bara menjerit, kuku-kuku tajam menggali dalam ke kulitnya. Ia menendang sekuat tenaga, tapi cengkeraman itu semakin kuat. Dari balik dedaunan, ia melihat truk itu semakin mendekat, kesempatannya hanya satu. Dengan sisa tenaga, ia meraih sebongkah batu dan menghantam kepala makhluk yang mencengkeramnya. Seketika, genggaman itu melemah, memberi Bara kesempatan untuk melompat ke jalan. Sebuah truk besar hampir menabraknya. Bara melompat ke sisi jalan, tubuhnya nyaris tergilas roda besi. Dengan napas tersengal, ia bangkit dan melambaikan tangan, berharap sopir truk itu berhenti. Sopir itu menekan rem mendadak, truk bergemuruh dan berhenti beberapa meter dari Bara. "Bang, tolong! Saya butuh tumpangan," teriaknya. Sopir itu menatapnya dengan bingung, tapi akhirnya membuka pintu. Tanpa menunggu lama, Bara memanjat ke dalam truk dan menutup pintu dengan keras. "Bang, gas! Cepat pergi dari sini," ucapnya dengan suara gemetar. Sopir itu, seorang pria tua dengan kumis tebal, menatapnya curiga. "Lo dari mana, nak? Kok kayak dikejar setan?" tanyanya. Bara menoleh ke belakang, hutan itu tampak sunyi, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Tapi ia tahu, sesuatu masih mengintainya. Togar berdiri di antara pepohonan, matanya merah membara. Bibirnya bergerak tanpa suara, seolah-olah mengucapkan sesuatu. Bara bisa merasakan hawa panas menekan dadanya, jantungnya berdetak semakin cepat. "Bang, cepat jalan," ucapnya lagi, kali ini lebih memaksa. Sopir itu akhirnya mengangguk dan menginjak pedal gas. Truk bergerak, meninggalkan kegelapan alas roban di belakang. Tapi sebelum mereka benar-benar pergi, suara tertawa lirih terdengar di telinga Bara. Ia merinding, menoleh ke kaca spion. Di tengah jalan yang semakin jauh, ia melihat bayangan tinggi berdiri di ujung hutan. Togar belum selesai dengannya. Ini bukan akhir, ini baru permulaan. Bara menutup mata, mencoba menenangkan pikirannya. Ia harus menemukan cara untuk mengakhiri semuanya sebelum terlambat. Truk melaju kencang menuju kota, meninggalkan kengerian di belakang. Tapi Bara tahu, meskipun ia selamat malam ini, bayangan iblis itu akan selalu mengikutinya. Ia harus bersiap. Karena cepat atau lambat, ia akan menghadapi Togar sekali lagi, dan kali ini, ia harus menang atau mati. Bara menatap jalanan kota yang mulai terang oleh lampu-lampu jalan. Truk yang membawanya melaju cepat, meninggalkan gelapnya alas roban di belakang. Namun, dadanya masih berdebar, bayangan Togar terus menghantuinya. Ia tahu, ini belum selesai. Iblis itu tak akan membiarkannya pergi begitu saja. Sopir truk, pria tua berkumis tebal, meliriknya sekilas. "Nak, lo kayak habis lari dari maut," gumamnya. Bara menghela napas panjang, menatap keluar jendela. "Saya harus ke terminal kota, Bang. Ada orang yang harus saya temui," ucapnya dengan suara lelah. Sopir itu mengangguk tanpa bertanya lebih jauh. Sesampainya di terminal, Bara turun tanpa menoleh ke belakang. Udara malam menusuk kulitnya, membawa aroma bensin dan keringat khas kawasan terminal. Ia melangkah cepat ke sebuah warung kopi, tempat para sopir biasa berkumpul.
Matanya langsung menangkap sosok yang dicarinya, Jampang, preman tua yang dulu pernah jadi tangan kanan Togar. Jampang menyesap kopinya dengan santai, tapi tatapan matanya tajam saat melihat Bara. "Lo masih hidup rupanya," gumamnya. Bara menarik kursi dan duduk, langsung ke pokok pembicaraan. "Gue tahu Togar belum mati," ucapnya dingin. Jampang terkekeh, menggeleng pelan. "Dia bukan manusia lagi, Bara. Lo nggak akan bisa kabur darinya." Bara mengepalkan tinjunya. "Kalau gue nggak bisa kabur, gue harus lawan," suaranya penuh tekad. Jampang terdiam sejenak, lalu tertawa sinis. "Lo pikir ini pertarungan biasa? Togar udah bukan preman terminal lagi. Dia udah jadi bagian dari sesuatu yang lebih gelap." Bara menatapnya tajam. "Gue nggak peduli. Gue cuma mau ini semua selesai." Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari luar. Beberapa orang berteriak, berlari ke dalam warung dengan wajah ketakutan. "Ada yang mati di parkiran." Badannya hancur kayak dilindes truk, seseorang berseru. Bara langsung bangkit, firasat buruk menghantamnya. Jampang hanya tersenyum miring. "Kayaknya dia udah nyariin lo." Bara bergegas keluar, matanya menyapu area parkiran yang dipenuhi darah. Di tengah genangan merah itu, sebuah tubuh tergeletak, tak lagi berbentuk manusia. Napasnya memburu. Ia menoleh ke arah bayangan di sudut terminal. Togar berdiri di sana, matanya merah membara, senyum iblis menghiasi wajahnya. "Tebakan lo benar, Bara," suara Togar menggelegar, menggema di seluruh terminal. Ini belum selesai. Preman-preman di sekitar menyingkir, tak ada yang berani mendekat. Bara menarik napas dalam, lalu melangkah maju. "Gue juga udah nunggu lo, Tok." Togar tertawa, suaranya membuat bulu kuduk berdiri. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma busuk dari tubuh Togar yang mulai membusuk. "Kali ini, gak ada jalan keluar," bisiknya. Bara mengangkat tinjunya, siap bertarung sampai mati. Malam ini, terminal kota akan menjadi saksi pertarungan terakhir mereka. Entah Bara menang, atau jiwanya menjadi milik iblis selamanya. Pertarungan segera dimulai. Bara menyerang lebih dulu, melemparkan pukulan keras ke rahang Togar. Tapi tinjunya seakan menghantam batu. Togar hanya menyeringai sebelum membalas dengan hantaman brutal ke dada Bara, membuatnya terpental ke belakang. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Ini bukan sekadar pertarungan antar preman lagi. Ini perang antara hidup dan mati.